Hai, kembali lagi bersama saya di program Bincang Santai. Pada tayangan kali ini, kami akan membahas seputar lembaga keolahragaan yang ada di Kabupaten Sopeng. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kami Bapak Syahril SE MSI, Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Sopeng periode 2018-2021. Selamat sore, Pak. Sore. Agak tuh Pak Kareba. Baik, baik. Bagaimana Pak aktivitas kita hari-hari ini? Alhamdulillah seperti biasanya. Ya. Tetap sehat Pak ya, menjaga kebugaran juga. Alhamdulillah. Salah satu olahraga Pak yang paling digemari atau yang paling sering dilakukan dulu? Kalau kami secara pribadi ada 3 cabang olahraga yang sering kami aktifkan adalah tenis meja, Tenis meja, catur dengan tenis lapangan. tenis lapangan. Oh, rata-rata Pak yang olahraga gerak Pak ya? Iya. Oh, Bapak juga senang bermain catur? Alhamdulillah saya pernah menjadi atlet Porda untuk Kabupaten Sopeng. Oh, catur Pak ya? Iya. Sepanjang pengalaman Bapak ini bermain catur, lawan paling berat itu Pak, seingat nostalgianya? Kalau dulu memang ada lawan berat, termasuk namanya Pak Herudin pada saat itu. Tetapi sekarang alhamdulillah perkembangan permainan catur di Kabupaten Sopeng sudah masuk hitungan di Sulawesi Selatan. Oh, sudah menjadi termasuk lawan yang berat juga Pak ya kalau Iya. asal daerah Kabupaten Sopeng? Iya. Oh, baik. Pak, ini kita mau membahas juga seputar olahraga dan juga lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Sopeng. Tapi terlebih dahulu mungkin kami ingin mendengar KONI sebagai lembaga berfungsi. Ya. Bagaimana Pak fungsinya itu, sebagai apa, untuk menanganinya, dan juga prosedur-prosedur yang ada di KONI? Iya, iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bahwa berbicara tentang KONI itu, bahwa KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sopeng, itu sejarahnya memang lebih duluan merdeka Indonesia. Oh, KONI lebih dulu ada Pak dibanding kemerdekaan Indonesia? Iya, betul. Baik. Sejarahnya Pak? KONI didirikan di Surakarta Surakarta. pada tanggal 15 Oktober 1938. Ya, itulah sejarah KONI di Indonesia sebenarnya. Tetapi berbicara tentang KONI di daerah kita ini, Kabupaten Sopeng ini, tentu keberadaannya KONI selaku mitra pemerintah dalam hal olahraga, pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Sopeng. Yang kedua, bahwa fungsi dan peran KONI berdasarkan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga KONI itu ada 4. Oh, ada 4 Pak ya? Ada 4. Yang pertama adalah mengelola. Mengelola. Yang kedua adalah pembinaan. Pembinaan. Yang ketiga adalah pengembangan. Yang keempat adalah mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan. Itulah tugas pokok sebenarnya KONI di dalam olahraga prestasi. Karena olahraga prestasi ini berarti olahraga yang berjenjang. Artinya ada kegiatan mulai dari tingkat daerah, terus masuk ke tingkat PON, baru sampai terakhir ke tingkat olimpiade. Olimpiade Pak? Iya. Karena mengarah olahraga prestasi itu tentu olahraga yang berjenjang. Kalau berbicara tentang olahraga ada 3. Pertama olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Ketiga hal ini Pak maksudnya ditangani juga dan dikoordinasikan juga oleh KONI? Hanya koordinasi, tapi kalau tugas pokoknya tadi ini khusus untuk olahraga prestasi. Baik. Jadi fungsi KONI sebenarnya Pak hadir itu sebagai mitra pemerintah daerah untuk mengelola dan mengkoordinasikan olahraga prestasi. Betul. Nah, kewenangannya Pak, kewenangan KONI sampai sejauh mana? Jadi kewenangan KONI khusus untuk olahraga prestasi itu membantu pemerintah daerah dalam membuat satu kebijakan tentang olahraga prestasi di daerah. Memang membantu daerah dalam hal kebijakan olahraga prestasi. Oh, berarti semacam aturan-aturan Pak juga? Iya. Itu bisa dirincikan seperti apa Pak?
aturan seperti apa yang kita masuk? Maksudnya seperti anggaran dasar kah atau dalam hal membuat turnamen kah? Itu hanya kita ini KONI sebenarnya. Kadang juga Indonesia Bola Olahraga membawa satu kegiatan, hanya koordinasi dengan KONI, memfasilitasi antara pemerintah dengan yang melaksanakan ini, kegiatan. KONI sebenarnya sekarang ini sudah jelas sekali, apalagi terbitnya ini peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 86 tahun 2001 tentang DBON. Artinya itu DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi jelas-jelas sekarang olahraga prestasi ini sudah cukup landasannya, saya kira begitu. Jadi menyangkut persoalan anggaran berdasar sekali, menyangkut tentang penyelenggaraan ada dasarnya, menyangkut masalah pendanaan ada dasarnya. Oh, ada juga dasarnya. Semua diatur Pak ya? Semua diatur. Baik, tadi sesuai dengan anggaran dasar bahwa fungsi KONI itu ada 4 Pak. Nah, kemudian selama Bapak pernah menjabat, selama masih periode Bapak, dan kemudian Bapak melihat fungsi KONI ini, 4 fungsi KONI ini sesuai anggaran dasar sebelum dan selama Bapak menjabat dan setelahnya, itu berjalan seperti apa menurut Bapak saat ini? Kalau kami ini betul-betul berjalan dengan kami anggap baik antara KONI dengan pemerintah daerah. Tentu ada instansi yang terkait dalam hal menyangkut masalah anggaran, itu adalah Dispora. Dispora. Iya. Jadi kami tetap jalan namanya koordinasi dengan dinas terkait, terutama menyangkut persoalan anggaran. Nanti kalau koordinasinya bagus, pelaksanaan secara teknis, mengenai teknis-teknis tetap kita. Termasuk sebenarnya menyangkut persoalan sarana prasarana olahraga di kabupaten kita. Baik, melihat sarana dan prasarana Pak yang olahraga yang ada di Kabupaten Sopeng, menurut Bapak kira-kira masih ada tidak yang perlu ditambahkan atau perlu dikembangkan begitu? Saya kira sesuai sarana kita di Sopeng tinggal termasuk istilahnya menrehab saja itu sarana prasarana yang memang yang belum sempurna. Tetapi kalau berbicara tentang sarana prasarana lumayan cukup banyak sebenarnya kita di kabupaten kita. Oh, yang masih kurang Pak ya? Atau Iya. yang belum ada begitu? Iya. Oh, Kalau ini sementara ini yang mau dipersiapkan tentunya seperti umpamanya pordasi persiapan ini lokasi pacuan kuda umpamanya itu memang belum ada di kabupaten kita. oh baik. Iya. Kalau sarana lain saya anggap sudah lumayan lah menyangkut sarana prasarana di daerah kita. Oh, baik. Ini kan Pak juga pasti menyangkut dengan atlet. Nah, Iya. tadi Bapak juga sampaikan bahwa anggarannya itu di Dispora, Dinas Iya. Pemuda dan Olahraga begitu. Iya. Saya pikir Pak kemarin kalau anggarannya KONI itu langsung ke KONI. Itu anggaran yang berhak KONI mengelola adalah tentu dana hibah. Oh, dana hibah. Iya. Gitu. Jadi sepanjang belum dana hibah, otomatis tentu SKPD terkait Dispora ini yang menjadi mengelola kegiatan. Seandainya anggaran olahraga prestasi ini menjadi dana hibah, tentu seperti biasanya sebelum-sebelumnya itu KONI yang mengelola. Oh, berarti selama ini Pak yang olahraga prestasi itu bukan dana hibah begitu? Sudah 2 porprov ini bukan dana hibah. Oh, bukan dana hibah. Jadi yang seperti dulu Pak bagaimana? Kalau dulu KONI permenam organisasi itu memang pernah menerima namanya dana hibah. Makanya waktu dulu KONI lah yang mengelola kegiatan olahraga prestasi. Oh, baik. Berarti sebenarnya Pak yang anggaran dari Dispora itu bukan dana hibah? Bukan. Oh, berarti berbeda Pak ya? Berbeda. Nah, ini pandangannya Bapak sebenarnya. Apakah hal tersebut kemudian akan mengganggu sebenarnya perkembangan prestasi dan pembinaan atlet? Kalau kami sebenarnya mengatakan mengganggu, tidak seperti begitu. Itulah menjadi satu perbedaan-perbedaan antara dana hibah dengan dana APBD. APBD ya. Ya. Oh, baik. Jadi
ceritanya ini sebenarnya ini kegiatan yang ditangani oleh dinas terkait ini Dispora itu bentuknya bentuknya bukan dana hibah. Hibah, tapi dana dari APBN. Iya. Maaf, APBD Pak ya. Iya. Baik. Ini kan akan menjelang Porprov Pak. Iya. Nah, sepengetahuan Bapak berapa cabur yang diwakilkan oleh Sopeng? Untuk tim kontingen Kabupaten Sopeng ada 24 cabang yang diikutkan Porprov tahun lalu, ternyata hanya 18 cabang yang lolos. 18 yang lolos. Sinjai Bulukumba. Oh, Sinjai Bulukumba. Oh, Iya. berarti 2 daerah Pak ya? 2 daerah. Baik. Sudah ada pembagian, ada 8 cabang yang bertanding di Bulukumba, 10 cabang yang bertanding di Sinjai. Dan di masa periodenya Bapak yang 2018 sampai 2021 itu pernah juga mengikutkan untuk Porprov Pak ya? 2 kali. 2 kali. Dan di masa periode itu Pak, saya mau tahu ini dapatnya anggaran dari Dispora atau dana hibah juga? Itu masih Dispora. Oh, masih Dispora. Dana hibah belum ada Pak ya? Belum. Baik. Sependapatnya Bapak, bagaimana Bapak kemudian memandang KONI saat ini? Kapan menjabat juga? Kalau KONI saat ini sebenarnya ya tetap jalan. Kami punya program. Jadi sifatnya dominan hanya koordinasi dengan pemerintah setempat, dengan koordinasi langsung dengan induk seluruh organisasi cabang olahraga. Itu. Jadi kami selaku KONI memang memfasilitasi pemerintah daerah dengan induk cabang olahraga. Iya. Jadi alhamdulillah seperti contoh induk cabang olahraga kalau mau diusulkan untuk SK-nya dari provinsi mutlak itu harus ada rekomendasi dari KONI kabupaten. Oh, baik. Iya, tidak bisa akan terbit SK induk cabang olahraga di provinsi kalau tidak menjadi lampiran yang penting sekali itu dari KONI. KONI kabupaten kota Pak begitu? Iya, menjadi lampiran baru. Kan tentu Pak ini harus ada orang yang mengelola kalau lembaga atau organisasi. Iya. Nah, proses kaderisasi di KONI Pak itu seperti apa? Apakah atlet yang kemudian direkrut untuk menjadi pengurus atau mungkin orang yang konsen di bidang olahraga atau ada syarat yang lain? Tidak, jadi persyaratan untuk menjadi pengurus KONI itu seperti contoh beberapa ketua induk cabang olahraga itu bersyarat menjadi ketua KONI, bersyarat menjadi pengurus KONI. Bersyarat. Iya. Jadi semua induk cabang olahraga di Kabupaten Sopeng ini menjadilah anggota dari KONI. Termasuk guru direkrut itu dari guru-guru olahraga, dari kalangan pengusaha dilibatkan menjadi pengurus KONI. Itulah dipadukan antara. Oh, dipadukan Pak ya? Iya. Oh, berarti kalau ada, anggaplah Pak contoh orang pengusaha misalnya masuk pengurus KONI, berarti sebenarnya untuk menjadi pengurus KONI ada syarat yang lain begitu? Ada. Oh, baik. Itu selain pengusaha apa lagi? Bisa juga PNS. Oh, bisa PNS Pak Bisa. ya? Tapi harus PNS maksudnya dia PNS guru olahraga kah atau yang berbeda? Kalau dulu aturannya kalau PNS tidak bisa artinya seorang pejabat. Oh, berarti Atau pejabat publik tidak bisa. Tapi sekarang saya lihat ini terakhir hasil musyawarah KONI provinsi sudah bisa. Oh, sudah bisa. Berarti aturannya sudah berubah Pak ya? Sudah berubah. Baik. Nah, Bapak kan masa periodenya itu 2018 sampai ke 2021. Ya. Berarti saat ini sudah ada yang menjabat lagi Pak? Iya, tinggal kita tunggu ini karena kami sudah mau mempersiapkan musyawarah nanti pada minggu kedua November setelah selesai pelaksanaan Porprov Sinjai Bulukumba. Insya Allah di kabupaten kita ini akan melaksanakan musyawarah kabupaten KONI Untuk pemilihan pengurus? pengurus berikut. Baik. Di 2021 maksudnya Pak berakhir masa jabatannya Bapak di bulan berapa? Iya. Di bulan berapa Pak berakhirnya? Itu pada bulan September. Oh, bulan 9. Iya. Sekarang kan Pak sudah bulan Sekarang Oktober Pak ya? Oktober. 2022. Iya. Berarti sebenarnya ada hambatan mungkin Pak ya untuk regenerasi kepengurusan? Tidak ada juga, tetap jalan ini sepanjang
belum ada ditunjuk oleh KONI provinsi menjadi PLT. Jadi kita itu karena masih melaksanakan namanya tugas-tugas pokok selaku pengurus KONI, namun sebenarnya kepengurusan sudah lewat, tapi mengenai kegiatan-kegiatan ini tetap terlaksana dengan baik. Oh baik, berarti karena keputusan dari provinsi Pak ya, Iya, dan- sehingga yang seharusnya sudah Dan dimisionnya. kami sudah koordinasi dengan KONI provinsi. Baru-baru ini di Tribun 8 kita sudah bicarakan bersama. Karena memang salah satu daerah untuk yang belum selesai pengurus barunya termasuk kita Sope. Termasuk makanya Parepare ini ditunjuk PLT. Oh PLT. PLT. PLT-nya Pak yang sepengetahuan Bapak ini yang di Parepare. PLT-nya itu yang sudah habis masa periodenya juga Karena berakhir masa jabatannya. jabatannya ini pengurus, maka ditunjuk oleh PLT provinsi. Oh, baik. Jadi kan ini Pak bisa dianggap maksudnya dalam masa transisi kepengurusan KONI. Nah, dan kita tahu dalam waktu dekat ini akan ada kontingen dari Sopeng yang menuju ke CJ Bulukumba untuk kegiatan Porprov. Kira-kira Pak, ini tidak menghalangi atau mengganggu kegiatannya teman-teman atlet nanti? Saya kira tidak ada. Tidak ada, Pak, ya? Seandainya dianggap memang itu satu pelanggaran, mungkin bisa saja induk unsur olahraga tidak melaksanakan pra. Tetapi alhamdulillah untuk Kabupaten Sopeng tetap melaksanakan pra Porprov ini. Alhamdulillah ada 18 cabang yang lolos. Kami sudah mendaftar juga kontingen sama panitia pelaksana di sana. Sampai persiapannya panitia pelaksana sudah tidak ada masalah. Mulai pemondokannya sudah diatur semua. Baik, anggaran yang digunakan Pak untuk persiapan kontingen kita ke Porprov ini? Kemarin waktu pertemuan terakhir dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga ini baru-baru di olah kantor gabungan dinas, itu anggarannya berkisar 400 juta. Itu sudah termasuk akomodasi dan lain-lainnya Pak? Atau masih ada yang lain? Karena akomodasinya ditanggung oleh panitia pelaksana, itu di situ semua ditanggung. Oh baik, kecuali akomodasi Pak ya, karena ya, tanggung jawab panitia. Tanggung jawab panitia pelaksana. Oh berarti semacam jersey juga, peralatan untuk bertanding, ini anggarannya dari yang 400 juta ini juga? Ini semua dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Menurut pengalamannya Bapak ini, sepanjang Bapak bergelut juga di KONI, kira-kira Pak 400 juta dengan 8 cabur Pak ya? 8 cabang olahraga? 18. 18 cabang olahraga yang kemudian kontingen Sopeng wakili. Kira-kira itu Pak cukup atau bagaimana? Kalau berbicara cukupnya, saya kira berat untuk anggaran itu. Tetapi alhamdulillah semua cabang yang lolos ini masih memakai namanya peralatannya masing-masing. Seperti ininya. Jadi yang dianggarkan ini untuk tim Porprov untuk Sopeng ini betul-betul termasuk sepatu, pakaian dapile, ada pakaian dalam, makan minumnya. Tapi untuk peralatan memang tidak masuk dianggarkan di anggaran itu. Tidak sama Porda yang lalu, memang sudah dianggarkan menyangkut peralatan. Tapi ini tahun memang tidak, karena anggaran yang diusulkan ke pemerintah daerah rata-rata kena rekukusin anggaran masing-masing gitu. Sehingga berdampaklah anggaran untuk olahraga prestasi ini sangat dibandingkan dengan anggaran Porda yang lalu itu lumayan. Oh ya, ini Pak, kan kita sekarang akan bersiap untuk mengikuti Porprov. Kemudian pernah juga mengikuti Praporda atau kontingen kita juga lolos untuk Porda. Sebenarnya Pak, apakah ada perbedaan estimasi anggaran begitu? Tidak terlalu jauh. Jadi tidak terlalu memang anggaran untuk pelaksanaan Porprov lebih di atas dibanding anggaran pra. Oh seperti itu Pak ya? Iya. Iya, baik. Karena anggaran untuk pra itu memang sudah dianggarkan untuk ini seperti transportasi, makan minum, jadi tidak terlalu banyak dianggarkan untuk program ikut pra. Lain ceritanya kalau ini pelaksanaan Porprov ini
sudah ada pakaian defile satu pasang. Iya, gitu. Oh, baik. Iya. Nah, Pak, ini kan tentu ada pelatihan yang harus dilalui juga sama atlet Iya. kontingen Sopeng gitu. Iya. Bagaimana kemudian prosesnya yang dilakukan oleh KONI untuk membackup dan juga mengawal pelatihannya atlet? Kalau mengenai pelatihan ini, saya kira bukan istilah pelatihan. Oh, bukan, Pak? Artinya, maksudnya latihan persiapan. Iya, latihan persiapan. Tentu masing-masing induk organisasi cabang olahraga memang melaksanakan latihan persiapan, karena memang saya lihat seperti contoh pencaksilat itu luar biasa itu latihan persiapannya, termasuk berapa tenis meja, termasuk perbakin, termasuk biliar, itu lumayan, sepak takraw itu alhamdulillah mengenai persiapannya itu memang masing-masing induk cabang olahraga mengupayakan. Oh, baik. Nah, melihat jejak rekam prestasi olahraga Sopeng, Pak, ini tadi jenjang Porda dan Porprov itu, menurut Bapak ini ada peningkatan atau malah mungkin stagnan begitu? Mudah-mudahan ada peningkatan, karena Porda yang lalu di Pinran itu kita berada di peringkat 19. 19. Iya. Dan sebelumnya Pak pernah peringkat 4, Pak ya? Dulu tahun 90 berapa itu Sopeng pernah peringkat 4. Alhamdulillah. Baru pernah peringkat 6, pernah kita peringkat 12, pernah kita peringkat 16, pernah kita peringkat 18. Terakhir itu di Pinran kita berada di peringkat 19. Mudah-mudahan nanti ini di Porprov Sinjai Bulukumba bisa bergeser agak ke atas peringkatnya. Lebih naik lagi. Lebih naik lagi. Baik, Pak, sepengetahuan dan sependapatnya Bapak ini kira-kira kan kalau kita lihat di rekamnya berarti ada penurunan, Pak. Iya. Nah, kira-kira yang bisa dijadikan bahan evaluasi begitu untuk pengembangan olahraga kita supaya maksudnya prestasinya bisa kembali lagi seperti dulu. Saya kira mengenai nanti ini setelah selesai, tentu nanti ada terbentuknya pengurus baru KONI nanti ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Porprov ini, sehingga nanti bisa dicarikan bagaimana cara untuk memajukan. Karena di KONI itu banyak sekali sebenarnya mengenai pengembangan olahraga prestasi. Seperti contoh, kalau jalan ini sistem mapping cabang olahraga, memang kita perpusat di situ. Artinya tidak semua cabang olahraga dikasih misalnya ini Sopeng olahraga unggulannya ini. Nah, itu nanti ada kemungkinan daerah lain, oh ini olahraga unggulannya. Itu nanti kalau jalan sistem mappingnya itu, insya Allah olahraga prestasi di Sulawesi Selatan cukup baik. Oh, baik. Berarti ada sebenarnya Pak program pemetaan kekuatan begitu? Iya. Nah, selain hal itu Pak, yang bisa dilakukan kira-kira? Itu tergantung dari pengurusnya induk organisasi cabang olahraga. Tapi tentu didukung oleh pemerintah setempat, termasuk KONI atau Dispora yang selalu menangani namanya kegiatan olahraga prestasi. Itu harus punya perhatian bahwa terutama KONI, dia harus tahu bahwa olahraga yang potensial di kabupaten insya Allah yang berpotensi untuk dikembangkan, kami sudah tahu kalau seperti KONI. Iya. Jadi seperti ini, nanti ini pelaksanaan Porprov nanti Sinjai Bulukumba, kemungkinan yang menjadi olahraga unggulan untuk Kabupaten Sopeng, insya Allah tenis meja dengan pencaksilat. Pencaksilat. Iya. Nah, sejauh ini Pak, cara untuk mengembangkan itu, kan kita sudah menakar bahwa kekuatannya kita ternyata di pencaksilat dan tenis meja. Iya. Nah, sepanjang ini Pak, KONI melakukan apa untuk lebih mengembangkan lagi? Kami selalu memantau, terutama perkembangannya pencaksilat itu luar biasa itu. Insya Allah mudah-mudahan ini, kalau dulu Porda di Pinran 5 masuk final, hanya 1 emas, 4 perak. Kalau kita Sopeng itu hari 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu dari cabang olahraga tenis meja. Berarti ada
medali. Iya, emas. Baik, baik, baik. Nah, ini kan Pak pasti berhubungan juga dengan pembinaannya atlet dari seluruh cabur. Nah, anggarannya itu bersumber dari mana Pak? Apakah dana yang memang terhimpun di KONI atau dari induknya atau Jadi, mungkin dari Pemkab? ada mengenai pembinaan tentu dari pemerintah daerah. Selain daripada itu, ada upaya-upaya dari ketua induk organisasi cabang olahraga mengarah untuk meningkatkan pembinaan cabang olahraganya. Jadi inilah sebenarnya kalau memang olahraga prestasi mau ditingkatkan di daerah, tentu harus kolaborasi, koordinasi dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, pengusaha, termasuk sponsorship. Itu sudah menjadi mutlak yang seharusnya sebenarnya jalan. Kalau memang bersama-sama memikirkan tentang olahraga prestasi di daerah kita, ini harus sinergitas, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pengusaha dan termasuk sponsorship. Ya, nah untuk sponsorship Pak, muridnya sudah ada banyakkah atau masih kurang sebenarnya? Eh, Tentu ini Dispora selaku pengelola ini anggaran, bisa saja kalau ada meminta bantuan salah satu umpamanya ban, bisa saja. Jadi dia itu bisa meminta bantuan seperti contoh umpamanya di BPD, di BRI atau di BNI atau Pegadaian, bisa saja kalau dia mau melakukan seperti itu. Oh, bahkan ketika menjadi sponsor di pertandingan yang ada logonya Pak itu? Iya. Bisa juga Pak ya? Bisa. Baik, baik. Bisa. Nah, ini Pak untuk proses distribusi anggaran pembinaan atlet itu sebenarnya alurnya seperti apa? Itu sebenarnya itu harus proses mengenai anggaran khusus untuk pembinaan tentu dibuatkan masuk di anggaran salah satu SKPD. Artinya contoh buatkan RKA-nya, lahir DPA-nya. Nah, setelah lahir DPA-nya ini masuk anggaran pembinaan, nah itu tentu yang dilaksanakan siapa, apakah Dispora atau KONI, tergantung nanti ini tahun anggaran umpamanya 2023. Nah, penggunaannya Pak itu Iya. untuk beli alat kah atau mungkin untuk membeli anggaplah kebutuhan dari atletnya itu? Tergantung anunya itu. Kalau ada cabang olahraga dianggap bahwa itu penting sekali harus ada menyangkut peralatan, kemungkinan diprogramkan untuk itu. Ketika misalnya mungkin kurang atau perlu tambahan Pak ya? Ataukah sudah ada alatnya sudah kalah harus diganti, ya tentu dia programkan mengenai peralatan olahraga masing-masing. Baik, baik. Dari banyaknya Pak cabur yang kemudian ada di dalam KONI, induk untuk kepengurusan tiap cabur Pak itu sudah ada semua atau masih ada cabur yang belum punya? Sudah lengkap. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Tinggal ini kami telah mengeluarkan satu rekomendasi mengenai pordasi berkuda. Oh, yang untuk berkuda Pak ya? Iya. Baik, baik, baik. Nah, Itu terakhir. sisa itu Pak Iya. untuk pordasi. Iya. Berapa cabur Pak yang ada di KONI Sopeng ini? Yang sudah terdaftar sudah 24 cabang olahraga 24 cabang olahraga. yang dianggap aktif itu. Dan luar biasanya 18-nya itu ke Porprov Pak ya? Hanya 18 yang lolos. Baik, baik. Dari 24 cabur. Iya. Baik, nah dari 24 cabur ini Pak, sepengetahuan kami, ada yang pernah menjabat atau sebentar menjabat itu Pak, juga memang sebenarnya dari kalangan pengusaha, tapi dia juga terikat juga dengan jabatan politiknya. Nah, Bapak memandang ini bagaimana? Saya kira tidak menjadi satu masalah itu. Apakah dia pejabat publik atau pejabat struktural, tidak ada masalah. Apalagi sekarang ini sudah diperbolehkan. Tidak sama dulu, memang itu bermodel afiliasi ya, nirlaba istilahnya. Iya, itu memang tidak diperbolehkan. Tapi sekarang kan sudah banyak di Indonesia gubernurnya ketua KONI, bupatinya ketua KONI. Iya, itu sudah diperbolehkan ini. Baik, baik, baik. Nah Pak, ini untuk masalah prestasi
atlet juga yang ada di Sopeng. Ketika misalnya anggaplah saya pernah mengikuti Porda kah, atau Praporda atau Porprov nanti, kemudian anggaplah membawa pulang medali. Iya. Itu kira-kira ada semacam hadiah tidak Pak dari Pemda kah, atau dari KONI atau dari Dispora? Eh, itu nanti diumumkan langsung setelah selesai pelaksanaan Porprov di Sinja Bulukumba. Misalnya mengenai penghargaannya itu ada nanti bonus semacam emas sekian, perak sekian, perunggu sekian. Misalnya sudah dipersiapkan oleh Dispora Kabupaten Sopeng. Oh, berarti ada bonus nanti yang Ada, diberikan untuk yang ada. berprestasi. Iya. Baik Pak, ini ada tidak Pak kira-kira sebenarnya orang yang berpotensi atau sudah menjadi atlet, nah kemudian dia mewakili dari kabupaten lain bukan Kabupaten Sopeng, ada tidak Pak? Oh, itu saya kira mutlak ada. Mutlak ada Pak ya? Dia selaku putra Sopeng, kelahiran Sopeng, tapi bisa saja dia mengikuti ke daerah lain. Karena rata-rata atlet kita yang pindah ke daerah lain untuk mutasi atlet itu tiada lain menyangkut persoalan mental, kesejahteraan. Itu mutlak gitu. Oh ya, permasalahan mental Pak maksudnya? Mental artinya kami ini sering menghadapi namanya atlet berprestasi. Saya kurang sekali mentalnya karena jiwa kedaerahannya menurun. Dia selaku putra Sopeng, dia besar di Sopeng, latihan di Sopeng, mencapai prestasi di Sopeng, begitu tidak dipenuhi kesejahteraannya, dianggap dia kurang, kecewa. Mungkin lebih besar lagi ajakan kesejahteraannya di daerah lain, dia terima. Itulah termasuk penyebab-penyebab sehingga ada memang Putra daerah kita yang kemudian Iya. mewakili dari kabupaten lain. banyak. Oh banyak Pak ya? Iya. Berarti sebenarnya Pak permasalahan yang tadi mental itu bersambung dan ada benang merahnya ke permasalahan kesejahteraan. Iya. Nah sebenarnya apa yang kemudian membuat KONI atau Dispora atau Pemkap tidak bisa memenuhi itu? Atau mungkin terlalu tinggi Pak itu permintaannya? Itulah tadi sebenarnya kuncinya. Setiap organisasi untuk cabang olahraga betul-betul pelatihnya itu atau ketua organisasinya memang harus bagaimana cara mengikat atletnya itu supaya tidak pindah. Tentu ada rumusnya, tentu ada caranya. Ya, apa yang diperhatikan itu tadi yang rata-rata yang begitu. Tidak puas menerima tentang kesejahteraannya, apalagi kalau dia sudah mentalnya saya anggap kurang bagus. Dia selalu merasa bahwa dirinya yang terbaik, saya hebat. Nah itu tentara. Oh baik-baik. Sepengetahuannya Bapak kemudian dari database ini kira-kira Iya. ada tidak Pak yang terjaring kemudian atletnya Sopeng mewakili PON dan dan sudah terdata begitu dalam induk cabornya Sopeng? Sopeng itu selalu ada terjaring di PON Oh iya. atlet kita. Seperti cabang tenis meja. Atlet kita dulu karate. Bahkan ada atlet kita pernah juara dunia dari cabang karate. Albiadi kalau tidak salah Pak namanya. Bukan, yang dari Salotuno, Aswan. Oh iya gitu. Ah, Nah ini Pak yang atlet berprestasi seperti itu. seperti pencaksilat yang berprestasi lolos ke PON. Oke. Banyak. Banyak Pak ya? Iya. Nah yang berprestasi dalam skala nasional dan juga mungkin di ASEAN, Asia ataupun secara mendunia begitu Pak. Caranya KONI untuk merekrut begitu. Kan bagus Pak ini sebenarnya karena orang yang paling berprestasi, Iya. kemudian kita rekrut untuk mengembangkan olahraga di Sopeng. Iya. Bagaimana Pak kiat-kiatnya dari KONI? Kalau dari KONI, umpamanya kalau ada prestasi begitu, tentu dikasih penghargaan. Biasa pemerintah daerah kasih penghargaan. Namun sebenarnya besarannya itu tidak terlalu dipermasalahkan. Yang jelas ada penghargaan, perhatian pemerintah daerah memberi penghargaan kepada atlet yang berprestasi di sana. Karena kalau orang sudah mengikuti PON, sebenarnya itu yang punya kewenangan yang mengurus atlet PON adalah tentu provinsi. Provinsi ya. Provinsi, bukan lagi anggaran kabupaten kota yang dipakai.
mengikuti PON, bukan. Hanya nanti setelah PON ada, kalau dia berprestasi ada hasil, tentu nanti perhatiannya pemerintah daerah selaku putra daerahnya, setelah ada hasil tentu pemerintah daerah menganggarkan untuk bonus kepada penghargaan kepada yang bersangkutan. Biasanya begitu. Oh, biasanya begitu Pak ya. Baik, ini kan tadi Pak juga kita bahas masalah anggaran yang kemudian digunakan di Porprov. Mungkin kalau saya Pak secara pribadi sebenarnya hitungannya 400 juta untuk 18 cabur mungkin agak kurang Pak ya sebenarnya. Ya, kalau hitung-hitungannya ya, kalau nilai 400 juta 18 cabang. Iya. Ya, tapi buktinya alhamdulillah Sopeng terdaftar ikut. Iya, masih bisa ikut begitu dengan keterbatasan yang ada. Alhamdulillah Sopeng ikut. Nah, kira-kira Pak ini sebenarnya kalau seperti itu berarti ada hal yang kurang mungkin Pak ya di kita ini. Kira-kira Pak apa lagi yang perlu dikembangkan begitu? Yang perlu diperhatikan nanti ke depan, khususnya ini menyangkut olahraga prestasi. Yang pertama itu tadi persoalan anggaran. Yang kedua nanti ini akan diberi semacam pengarahan atau kepada seluruh Indo cabang olahraga bagaimana tata cara mengelola organisasi yang bagus. Yang ketiga tentu diperbaiki mengenai sarana-sarana latihannya. Nah, itu yang bisa dikembangkan untuk memajukan olahraga prestasi di daerah kita. Nah, mengenai sarana-sarana pelatihan Pak ini, menurutnya Bapak kira-kira masih kurang Pak sebenarnya atau harus bagaimana Pak di samping kita ini? Tentu bervariasi, masing-masing cabang olahraga melakukan namanya persiapan latihan menghadapi Porprov ini. Jadi tergantung dari kondisinya itu untuk cabang olahraga masing-masing. Yang kalau pencaksilat saya anggap bagus sekali persiapannya, karena itulah manajemen dari ketuanya umpamanya caranya itu. Tidak semua cabang olahraga begitu. Jadi seperti tenis meja memang bagus. Mungkin juga ada kesian cabang olahraga yang lain sudah. Mungkin yang berpartisipasi ini termasuk masyarakat, ada sumbangan-sumbangan secara tidak mengikat, mengumpulkan dana sehingga melakukan semacam TC persiapan Porprov ini bisa saja terjadi. Oh baik. Nah, anggaran infrastruktur Pak yang kemudian harus dikelola itu hanya bersumber dari dana APBD atau ada dana lain Pak, anggaran yang lain itu rata-rata kalau di daerah kita ini Kabupaten Sopeng ini masih pakai dana APBD. Oh berarti sebenarnya masih perlu perhatian lebih Pak ya? Iya. Karena pakai dana APBD. Oh berarti anggaran yang diterima KONI Pak sebenarnya ini klop dengan untuk persiapan event olahraga atau berbeda? Rata-rata kalau anggaran kegiatan mengenai kompetisi itu memang berbentuk dana hibah baru dikelola oleh KONI. Sepanjang kalau bukan statusnya anggaran itu dana hibah maka dikelola oleh SKPD terkait. Nah, ketika anggarannya masuk Pak di KONI ini dibagi sesuai dengan tupoksinya untuk tiap cabur atau nanti dikelola keseluruhan oleh KONI? Tidak, itu anggaran tetap di Spora. Hanya nanti tetap juga di Spora pertanggungjawabannya. Hanya nanti KONI yang mengelola apabila dana hibah sama dengan yang lalu. Jadi tetap seperti contoh di Kudora pada saat itu pendidikan. Karena ada bidang pemuda di dalam, pemuda olahraga. Anggarannya masuk di sana, pertanggungjawaban juga di sana. Hanya nanti laporannya ini diterima ini mengenai kegiatan tersebut. Jadi KONI tetap koordinasi dengan SKPD terkait. Pertanggungjawabannya bukan KONI. Makanya, tapi yang diaudit kalau pakai dana hibah itu mutlak KONI. Iya. Baik. Pak, yang terakhir ini Pak ya. Iya. Terakhir untuk hal-hal yang ingin disampaikan begitu mengenai keolahragaan di Kabupaten Sopeng ini yang perlu kita ketahui bersama. Ya. Jadi kami sarankan insya Allah nanti pengurus KONI yang baru
terpilih nanti mudah-mudahan mengacu kepada landasan-landasan yang diatur oleh anggaran dasar KONI, sehingga terjadi kolaborasi, koordinasi dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, pengusaha, termasuk sponsorship. Jadi mudah-mudahan nanti ini sinergitas untuk memikirkan olahraga prestasi di Kabupaten Sopeng, insya Allah. Baik, terima kasih Pak perbincangan kita untuk hari ini. Semoga atlet kita yang mewakili Sopeng ke Porprov ini membawa pulang banyak medali. Insya Allah, mudah-mudahan ada atlet kita bisa meraih suatu emas karena baru perak atau perunggu. Nah, Jadi insya Allah, mudah-mudahan kita bisa maju ke peringkat 10 besar. dan selalu naik ke podium. Iya. Baik, Insya Allah mudah-mudahan atlet kita ini, karena yang kita ikutkan ada 18 cabang olahraga, itu berjumlah itu sesuai dengan SK itu 205 orang kontingen Sopeng yang berlaga nanti di Porprov. Iya. Dan kita berharap doa dan dukungan dari masyarakat. Insya Allah Sopeng. mudah-mudahan ada hasil, bisa sukses nanti di sana, memperbaiki peringkat Sopeng di event Porprov. Iya. Baik, terima kasih Pak ya Iya. untuk perbincangan kita di sore hari ini. Baiklah, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Syahril SE MSI, Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sopeng periode 2018-2021. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program Bincang Santai selanjutnya.